Baris ketujuh dari I'lam, ketahui olehmu, itu diwadakan bagi bahwa diistimalkan pada khitab bagi muayyan, tetapi diistimalkan dia oleh musannif pada khitab akan tiap-tiap orang, menilik pada mukadimah ini daripada orang yang mungkin daripadanya mendapatkan ilmu. Jadi sebenarnya kitab kita muayyan, kitab kepada yang kamu dentai, tapi ini umum. Yang maksud musannif ini umum. Nah, bagi urung-urung yang mungkin bagi urungnya untuk berumpah ilmu daripada ilmu tauhidnya. Bermula makna pengetahuan itu yaitu mendapatkan akan suatu yang berbetulan dengan hakikatnya. Bermula qaul yang sebenar bahwasa ilmu dan ma'rifah itu bersamaan keduanya, melainkan bahwasanya ditelakkan atas Allah Ta'ala itu alimun, tiada harus ditelakkan atasnya arifun. Bahkan karena bahwasa ma'rifah itu menyeru ia akan mendahulukan jahil bersalahan ilmu. Ya, jadi makna pengetahuan, makna ilmu tarumpuk sesuatu yang sesuatunya sabat lagi berhakikat, berbetulan dengan hakikat. Kita pegang Allah Ta'ala tidur, betul hakikat Allah Ta'ala tidur. Kita pegang alamnya baharu, betul alamnya baharu. Jadi tarumpuk sesuatu yang sesuai dengan hakikat, itulah ilmu. Sebenarnya ilmu dan ma'rifah itu bersamaan keduanya. Ilmu maknanya mengetahui, ma'rifah mengetahui sih. Cuman itulah Allah Ta'ala dikun alimun, hanjid dakun Allah Ta'ala arifun. Bukan hanjid arifun mesti alimun, karena ma'rifah menyeru ia akan mendahulukan jahil. Jadi dakun ma'rifah, tugulung ma'rifah nabangai. Tugulung ma'rifah nabangai. Begitunya ma'rifah akan Allah. Tugulung ke ma'rifah akan Allah nabangai le, dia tak pernah berucara. Tapi alimun ilmu nyo hanya didahului oleh bodoh. Ini perbedaan. Makanya hanya itu Allah arif, dibantit Allah alimun. Walaupun maknanya alimun juga mengetahui, ma'rifah juga mengetahui. Tapi itlaq alim kepada Allah tidak boleh, itlaq arif. Karena menyatakan itlaq arif, maknanya dahului bangai ba Allah doa berbicara Allahnya itu. Sebab Allah hanya itu tipe jahil. Mustahil jahil ba Allah. Yang nanti ilmu hanya itu tipe jahil ba Allah. Dan keluar dengan kata pengetahuan itu 4 perkara. Idibit dengan pengetahuan ataupun ilmu itu 4 perkara. Pertama jahil, pun jahil. Idibit dengan ilmu bangai. Cuman bangainya terbahagi ia atas 2 bahagi. Bangai bagi 2. Kata uruh katanya kalau bangai dah. Ada kalah naruh dalam bangai. Yang bangai bagi 2. Pertama jahil basil namanya. Itu tidak mengetahui sekali-kali. Hanya itu kumukupun kiban. Dia tanya masalah sesuatu hanya mufum. Ya, jahil basit bukan? Hanya mufum tak puluh tentangnya. Itu yang mau kena. Kiban nikah mengenainya no. Hanya mufum tak puluh ya. Yang jahil basit bukan? Seperti dikata orang baginya, apa kata engkau? Alim ini kadim, alam ini kadim, kan? Atau baharu? Itu yang lurung bagi. Alamnya kadim atau baharu? Memang alamnya dilekon karena hana sopuna haji lagi na Allah. Ada kala alamnya na mengikuna oleh Allah. Kemudian pertanyaan. Tiada aku ketahui sekali-kali. Hana mufum ilmunya. Beda yang baklu hana mufum ilmu. Yang kemudian jahibah basir. Tiada ada tepu-tepu memang tempat terpegang.
Kedua, jahil murakab namanya. Bangai, tapak mana murakab, tapak dua buah bangai. Yaitu mendapat atas persalahan sifatnya pada waqi', pada kejadian. Dan dinamakan dia dengan demikian itu karena bersusunnya daripada dua jahil. Pertama, jahil mempunyanya dengan barang yang pada waqi'. Kedua, jahilnya dengan bahwasanya dirinya jahil karena sangkanya bahwasa ia yang mengetahui seperti itikat falsafah bahwasa alam ini kadim. Nyong terdapat dua buah bangai kejahil murakab. Yang pertama yaitu dirupuk sesuatu yang bersalahan dengan hakikat. Pegang alamnya kadim, pegang alam kadim salah. Sebab alamnya baharu. Yang kedua, droi bangai hai depu droi bangai. Ini yang saya. Yang pertama itipu mukhalafah dengan kejadian. Yang kedua, droi hanai depu droi hanai depu. Ini yang paling bahaya. Buruh hanai depu droi bangai bahaya. Tapi yang enggak buruh depu droi bangai. Bangai bahan mufum yang tu. Tapi orang yang bangai anggap dua cara ni yang bahaya. Ditanya lagi kita kaji pulang galak lupakan. Tantang kan ada kata lagi awak falsafah. Di tiga lawaknya alamnya kadim. Kibat mana kadim? Wujud sesuatu tidak didahului oleh tiada. Hana-hana bahasanya yang nafina lagi wujud Allah. Allah kadim. Sebab mana kadim? Wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Sesuatu yang tidak didahului oleh tiada itulah kadim hakiki. Menyemena itikat falsafah alamnya baharu yang adalah salah. Jahil bangai. Karena ada terperiksa kejadian lapangan ke laginya. Ibarat alamnya baharu. Wujud bil ijad. Nah alamnya apakah dunia, apakah langit, apakah aras, apakah manusia, apakah yang wujud di Allah. Sedangkan itikat falsafah alam tadi. Jadi dua buah bangai. Lih di ilmu mukhalafah dengan kejadian, dua bangai di depu bangai. Menyodor bangai ke depu bangai dulu. Dibandingkan masalahnya, anak mufum itu, betul? Yang ia dari sok-sok, karena bangai, baik dalam agama, baik dalam politik, menansi, nalar umur gedeput-deput, dan ada berapa tentang kalpasai katanya, dan gedeput dan, karena, bukan kembali tadi kepada pembicaraan tadi. Jadi bangai dua bagi. Jahil basil dan jahil murakab. Mudah-mudahan ditanya hai temu lah jahil murakab. Itu mah jahil basil dengan sesuatu anak debu kan? Kiban anak fo belum kabare. Kiban berarti ai alamnya kiban kadim yang kapal salah. Kan. Dan yang kedua daripada perkara yang keluar daripada pengetahuan itu syak. Yang keluar daripada pengetahuan itu jahil. Yang kedua syak. Syak 50-50. Itu mendapatkan tiap-tiap daripada dua asar. Tepi itu atas bersamaan. Sama dua antaranya mengikut 50-50. Itu syak namanya. Kena ragu punya bahasa daya. Ragu lelun. Ada tak ragu menurut bahasanya syak adalah definisinya ragu 50-50 antara ia nyongengkut antara betul dengan salah 50-50 itu syak juga keluar daripada pengetahuan anak ikut yang dilumai. Dan yang ketiga dhanni, itu berat pada hatinya itu mengetahui
adan ringan pada hatinya tiada mengetahui. Yang kelihatan kibat yang kelihatan berat tidak, berat ke tepu ngah ada tepu dia tak berapa persen, 75 tepu 25 hana, 75 kena ilmu 25 tak hana. Jadi hana habis yang benang tadi berat ke tepu dan ringan ke hana tepu. Dan yang keempat waham, itu ringan pada hatinya pada mengetahui dan berat pada hatinya pada tiada mengetahui. Jadi yang keempat waham. Ibadatkan waham, ringan ke tepu, berat ke ringan ke tepu, berat ke hana tepu. Cuci tak ada tepu. Bahasanya sering pakai dalam budaya dua. Waham dua, bagi keren waham dua. Waham duanya melintir apa mai, pada haikal melintir apa bakar. Dan nak ikut bahasa katanya. Wah, sering kan? Waham dua, bagi keren. Pemufum, anak gak pemufum nanti keren waham. Anak bih tepu kecut saja. Berat ke anak tepu. Kan? Maka orang yang bersifat dengan salah suatu daripada empat perkara ini, tiada bagi mereka itu iman. Artinya, jikalau adalah ia iktikad akan Allah dan akan Rasulnya dengan jahil atau dengan syirik atau dengan dhan atau dengan waham, maka orang itu kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini bahaya. Memang kita hukum kafir dengan kafir bainahu wa bainallah. Tapi secara syariat bahaya tak. Guru-guru yang makrifah akan iktikad, akaid, sifat yang wajib pada Allah, mustahil pada Allah, dan harus pada Allah, wajib pada Nabi, mustahil pada Nabi, harus pada Nabi. Yang cara terpuji yaitu menjahil. Kibat cara tepu menjahil yang itu boleh diikut mukhalafah kejadian. Lagi diikut di falsafah bahawa kadim alam yang kafir atau syirik. Allah Taala nya bukan, yang birezekinya nya Allah bukan, alian yang pesakitnya nya Allah bukan, yang bertemu pakaian nya Allah bukan, yang berwujud punya Allah bukan. Tentang sesuatu syirik. Syirik. Apabila syirik tentang akidah nyodong dua, kita mau tanya ulang kafir. Atau dengan dhanni, haji penuh haji nak keraguan ngebeo tentang akidah. Atau dengan waham, maka orang itu yang mengetahui akidah dengan jahilnya, dengan syiriknya, dengan dhannya atau wahamnya, bukan dengan ilmu sepenuhnya keyakinan kafir. Jadi cukup bahaya. Iman dah nagasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya menyangkut dengan akidah. Menyangkut dengan akidah bahaya. Tapi menyangkut dengan furu' syariat bahaya, tapi hantampi. Maknanya apabila akidah menyalahi lagi ketentuan syar'i, nyo hana gedung iman kita ya. Apabila iman hana gedung, berarti kita nyo hana nilai, sembahyang kita nyo hana nilai. Karena tanya kafir. Tapi apabila furu' syariat yang salah, insya-Allah berdosa dengan haji kafir. Contoh, salah sembahyang, salah pada puasa, maksiat, haji kafir. Kecuali tak ikut, tak wajib puasa, itu lain ceritanya. Jadi oleh karena demikian, berhati-hati, bertempi, tanya hana kira burung yang mukmin. Walau tak anggap orang mukmin, tapi insya-Allah tanya orang Aceh karena rata-rata, hana yang ragu tentang akidah. Yakin itu memang sagai, gemurno. Kita tanya buah bahkan tak pegang Nabi yang salah, pak urung anak ilmu yang ada pegang macam-macam, bahkan ulama ada kenyang parah gedak. Yang kongkong kau pegang, kita ada burung sih. Jadi
kuat akidah. Walaupun kedih hanajud bicara guraian ilmu tapi betul-betul. Tapi ada ketika itu dewa tinggal di rumah untuk tanam minta burung Acehnya kafi Hanabara. Walaupun kedih hana berno minta ilmu tapi itu jasa. Walaupun cara taklid tak pula gangguan masalahnya walaupun anak ilmu gede-gede pun macam kita tak pula masalah Allah gangguan tak pula gangguan yang dimulai yang kada boleh tanya ya secara tahuri yang kita udara dah kerja pun tak sempuhan mata belakir Allah tanya dan keluarga tanya beri iman kita yang bergendung oleh Allah Ta'ala dan beryakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin seyakin-yakinnya walaupun tetap penyakit lagi kejadian. Adapun orang taklid yakni itikad kepada Allah dan Rasul itu semata-mata ikut perkataan orang tua. Yang guru awam anak ilmu ikut guru pegang kan. Maka ikut itu tiada dalil padanya. Padahal jazam ia akan taklidnya itu. Maka persalahan ulama pada sah imannya. Kata pulasannya ilmu hana tapi kejazam tadi yakin lagi yakin kita jauh sih. Yang ikhtilaf pendapat ulama, nakilah pendapat ulama. Pada sah imannya, maka kata setengah kafir ia, yaitu dhaif, lemah pendapatnya, dan kata setengah mukmin itu yang utama, pendapat yang kuat mukmin. Urang taklid bukan menyokotadar itu pendapat yang kuat. Mukmin urang yang digolong taklid, ubjai urang yang kafir. Ketaklid dan kita yang ada kedua kan. Alamnya baru tertanding dana Allah. Dia kata yang terbuka dalam lagi yakin ke Allah. Pokoknya satu aja. Ikut lagi bukan yang menau. Terdali mana mufhum itu menyatakan pendapat dhaif taklid kafir awam yang kita merenung. Tapi perlu pendapat yang kuat. Kira mukmin walau dia tidak punya ilmu tapi akidahnya jazam. Yang gedung iman kita ini. Kata perkara raitan iman gedung mana gedung. Karena aku yang terpubut punya iman yang mana gedung. Berarti liawak kafi kakafi di wajuda gai berarti petikan gedung Allah. Karena nanti syarat baru gedung baru mukmin menyebutkan tak lagi rumah Allah sabi. Lagi yang lagi sabi bapak doa Allah aqdim ajalana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Lah hidupnya tanya bergolong lah ulung iman tahu ba Allah juga bergolong lah Allah ulung iman buruk lah kelompok ridha Allah dan dipertempatkan pada tempat yang ridha Allah itu surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan adakah berdosa ia atau tiada? Maka itu baginya tafsir lagi akan datang sebutnya insyaallah taala. Teman guru awam yang iman kunyan kalau kira itu mentakli hana gede merno tapi lambangai ke nang dosa mana itu pegau ke di penjelasan iman dikira mukmin puna mendasar mendosa menyan gede merno puhana yang menyebut dosa hana dosa iman bagi kekira itu adalah penjelasan itu. Ketahui olehmu bahawa sebab mendatangkan dapat ilmu yang baharu itu 3 perkara. Pertama khabar yang sadiq yang benar itu khabar Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah dan khabar mutawatir sekira-kira sampai bilang-bilangan yang banyak yang tiada tasawur
pada akal muafakat oleh mereka itu atas dusta. Jadi menumpuk ilmu lebih macam. Adakala ilmu itu, kabar itu adalah dari Allah, firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah. Ilmu dari inan dan tabut berita daripada para ulama, sahabat tabi'in, yang orang itu banyak membicarakan yang bilangan umurnya kira-kira pakat kepada bud tuli. Jara-jara pakat kepada tuli. Bukanlah rapat jara-jara pakat nak usulan tak akrah naga dan tertuju dengan dua jara-jara dan nanti tidak ada dua kan. Jara-jara hai patih lakai terpakat kepada dusta. Malawnya una demikian aku keluarnya patih lakai itu sabak kesepat bulu-bulu lebihnya naik tempat tu nama dua dibacara benar hak tanya beru nyana mata melakir Allah biar pada tanya belum mata hak urun kena musibah kah ita beri tanya atragok juk kita zalimi nanti bantuan dari go kena pertukan juga kena kah ita bi batanya bahtanya amal menteng tenaga bet atragok juk hantar putruk batanya lebih dalam tabi kah tabi batanya kita putruk ada amanah lain enak aja yang enggak tak amanah ulun tak putruk bat penjual lagi amanah yang enggak tak walaupun hati dari kita yang ikhlas dari kita nyolong yang lebih paham kan pada view tak tunjuk bermula wujud view dan kedua akal yaitu akal aziziyah ghariziyah akal yang mulia, yang halus. Akal kitanya yang kepada Allah Ta'ala dalam hati kitanya, dia kirumpuk oleh akalnya dah betul, dah salah. Jadi penting tu, cik dengar beliau. Tanya orang makan, yang nakal, nak ada akal. Yang terkuri dah yang betul, dah yang salah. Yang betul, yang salah terkuri. Yang menurut Allah, yang Allah Quran agak terkuri. Irupuk liakai. Cuman pakan urutnya urut ke akai hana merilai yang betul, hana merilai yang salah. Timbul pertanyaan. Ulang. Akal yang dipenuhi oleh Allah dalam hati sanubari kita dengan akalnya dirempuk ilmu. Itu dia akai yang betul, yang salah, yang harus, yang betul. Timbul liakai. Cuman timbul dan dadanya urangnya kok gak akal penjarang-jarang tapi bahkan hana itu relate dah yang betul dah yang salah. Jawabannya tubuhnya telah dikuasai oleh nafsu. Itu jawabannya. Nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Wa wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Celaka bagi burung-burung yang tubuh dikuasai oleh nafsu dan akal. Sebab menurut dia tidak pernah menang ketika pertanyaan guna akal ke akal, tapi bukan yang pilih yang betul yang salah. Ini tubuhnya telah dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka bukan lagi akal yang berbicara. Yang pengaruh duduk akibat duduk. Yang berakal itu ni jadi rumput. Hai tanya makai ada barak dan nak kau jalan bantu motor kelesot kiban tak maju je tak tren hana tiure ka puno hana liakai nya hana kita ni tren nya ka pompo ke ni yang senau rupo kita kelesot dia tren nya lebih pompo berarti lebih pompo punya kami pompo hana ya tren dia binatang hana ya tren dia. Kemudian dan ketiga segala panca indera yang lima yang sejahtera itu penglihatan, mata, pendengar dan pencium dan perasa dan pejabat. Maka penglihatan itu kuat yang dihantarkan Allah pada mata. Mendapat
dengan dia daripada segala rupa, takala rupa dan warna dan lainnya daripada segala perkara yang dapat dilihat dengan syarat wasitah cahaya. Apabila nak pengu duh takala ke mata, oh hijau, oh hitam, oh biru, oh lemah, dia nak ilmu mata. Dan pendengar itu kuat yang dihantarkan Allah pada telinga yang mendapat dengan dia segala suara. Ya, mempunyai rupa ilmu yang ada dengar, bukan depu, benar pegah, benar. Jadi pengetahuan dan dengan telinga ada dengar. Kemudian pencium kuat yang dihantarkan pada hidup yang mendapat dengan dia daripada segala yang berbau. Ya, jadi hidup itu mele hidup tanya orang tak betul hidup mengat be okey be depu juli hidup. Anak pihak tanya hari kiban bukan pu mengat be depu kero juli hidup. Saya kata kiban pakai menang rutan kiban be. Dan pengrasa itu kuat yang dihantarkan pada lidah yang mendapat dengan dia daripada segala perkara yang mempunyai rasa, daripada manis atau masam atau lainnya. Jadi yang lidah bila demai masam dan mau lidah, masin dan mau lidah, kuung dan mau lidah, yang ilmu dan demai lidah atau lainnya. Dan pejabat itu kuat yang dihantarkan pada bertaburan pada segala tubuh yang mendapat dengan dia hangat dan sejuk, dan licin dan kasar. Jadi dedemian dengan tubuh katanya, Oma sebentar, Oma lupita, tepu ilmiahnya tubuh melebihi tubuh katanya sendiri. Dapat menancip Oma licin tak katanya, Oma dah sadar, dan umpamanya. Tetapi telah maklumlah ilmu yang boleh mengenal akan Allah Ta'ala dan Rasulullah itu tiada ia dengan panca indera yang 5 itu. Maka yang mendapat itu ada kalanya dengan syarat atau dengan akal yang sahih. Jadi untuk tubuh Allah Ta'ala dengan panca indera yang 5, ada kala dengan ilmu syarat, ada kala dengan ilmu akal untuk mendapatkan macam mana hakikat Allah, macam mana sifat-sifat sempurna Allah, macam mana sifat-sifat mustahil pada Allah, macam mana sifat harus pada Allah. Itu dengan ilmu syar'i, ada kala dengan ilmu akal, dengan panca indera yang 5. Kenapa? Karena Allah zat yang dilihat tidak terupa, disentuh tidak terasa. Itulah Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dan melaki hamba Allah dengan pengajian ilmu tauhidnya mendalami dan oleh saja kita implementasikan kehidupan kita ini. Bahkan depu Allah Taala depu mandung katanya kuih tak pegut berarti hendaknya berangkapu. Dan pegah haba berangkapu walau kau mana dengan Allah kedengar. Dan dengar berangkapu walaupun kedengar depu Allah kedepu. Oleh kerana demikian pengetahuan yang pertama adalah tanya tentang masalah kewajiban. Yang kedua, kita implementasikan dalam kehidupan kitanya. Oleh saja merasa Allah itu ada. Dan Allah memantau kitanya. Kalau sudah merasa bahawa kitanya selalu dipantau dan oleh Allah untuk kitanya berbuat sesuatu, sudah kehati-hatian. Hantajud berangkahau malai dengan Allah. Hantajud berangkahau ya ke Allah. Itu insyaAllah punya kabaran mendalam ilmu tauhid akan merasai dalam jiwa. Anak payah pakai pengawal kitanya belang salah. InsyaAllah akan menjadi pengawal ilmu kita itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-masir. Tadi mau nak berumah katanya mau teman lelaki mah perintah perasaan ada sakit berdua. Belum yang puasa. Di doa-doa urun alhamdulillah puasa yang sihat kembali Malaysia mandung kaget. Hanali buru mengandung kacoteng biru. Nah, boleh kaget lah mandung alhamdulillah. Man tinggal dalam penyembuhan. Masuk tak itu, kau payah buat dia, kilo nak payah 12 kilo je, so itu nak payah dia itu juga. InsyaAllah doa urun lu nyakit, nanam doa kalau diberi tepuk, lu nyakit senyakitnya, doa obat yang paling utama. Sedangkan obat yang diberi doktor itu nomor 2, karena doa senjata dan obat paling ampuh bagi orang mukmin. Mudah-mudahan, tapi dalam doa, lu doa kedua bersehat, berselamat iman.
doa pikulun bersehat berselamat iman. Mudah-mudahan sebagaimana pertemuan kali ini kita berhadapan muka bertentangan dada, hendaknya Allah ditempatkan kita tengok di sisinya belagi dan ukurnya berhadapan muka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu